Visip Untan, selamat datang di PKS Podcast Kemarin Sore. Podcast ini merupakan program berkelanjutan dari Kementerian Pergerakan dan Advokasi BEM Visip Untan. Di sini kami menghadirkan Ketua BEM Visip Untan, Bang Rioldi. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kan kita menghadirkan sebuah pembahasan, yaitu peranan BEM dalam pergerakan mahasiswa. Nah, di sini pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja sih yang udah Abang lalui sehingga mendapatkan posisi sebagai Ketua BEM Visip Untan? Oke, yang pertama tanggung jawab akademis itu diprioritaskan dulu. Kemudian kalau bicara soal proses kenapa sampai ada di posisi seperti sekarang jadi Ketua BEM, itu melalui proses yang sangat panjang. Itu dari maba saya memang sudah suka aktif di organisasi-organisasi internal kampus, di FISIP, KM, Bima, kemudian juga eksternal kampus saya ikuti juga. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, nggak tahu tiba-tiba udah waktunya pergantian ketua BEM dan DPM. Saya ikut dicalonkan, direkomendasikan oleh kawan-kawan, dan saya mencoba mengambil peluang itu, melihat kondisi-kondisi di lapangan, nampaknya ada kemungkinan untuk bisa menjadi ketua BEM gitu. Jadi ya beranikan diri untuk mengikuti proses elektoral itu, dan alhamdulillah kemarin baru terpilih ya, kita bulan April lalu baru terpilih dengan suara yang bisa dikatakan cukup banyak, yaitu 1000 lebih ya, 1200-an. Alhamdulillah saya juga kaget, nggak terpikir bahwa akan terpilih dengan suara yang begitu banyak. Cukup banyak ya, itu suaranya sampai 1000 lebih kan. Yeah. Itulah. Nah, kalau menurut Abang nih, pergerakan mahasiswa nih seperti apa sih? Pergerakan itu skopnya luas ya kalau diartikan, saya rasa, apalagi ditambah sekarang ini perkembangan teknologi. Jadi kalau yang disampaikan oleh kawan-kawan atau ada di pikiran kawan-kawan bahwa pergerakan itu tentang masa aksi segala macam, saya rasa itu salah satu ya, bagian lainnya, bagian kecil juga. Tapi kalau bicara soal peranan BEM dalam pergerakan mahasiswa, kita melihat BEM itu sebagai wadah dan fasilitator saja. Karena memang sebagai BEM, sebagai pelaksana, kita harus mampu menghadirkan ruang-ruang di mana orang boleh menyampaikan pendapat, dan juga kita menjadi tempat untuk mereka mengkaji, memperdalam, kemudian juga mengkritisi berbagai permasalahan atau bahkan kebijakan. Nah, BEM itu sifatnya sebagai fasilitator saja, sebagai wadah aja. Nah, kan Abang bilang kan BEM itu sebagai wadah fasilitator kan. Nah, fasilitator fit. Nah, tapi kan banyak nih teman-teman saya mungkin atau maba-maba kan diketahui kan kayak BEM ini ya taunya itu ya cuman aksi doang gitu. Kan katanya kan kita kan nyampaikan aspirasi nih ke BEM kan untuk disampaikan kembali ke pemerintahan kan, entah ada yang salah di negara kita ini kan. Nah, kalau kita pikir-pikir nih kan, teman-teman kan tidak tahu tuh apa saja sih yang sudah pergerakan dilakukan, entahkah ada sebuah kajian kan, tadi Abang sudah bilang kan kajian. Nah, kajian itu bersifatnya terbuka atau tertutup gitu? Terbuka. Kita nggak bisa mengkaji dalam posisi tertutup. Kita nggak boleh eksklusif. Hanya kadang-kadang partisipasi mahasiswanya masih sangat-sangat minim ya untuk hal kajian segala macam. Jadi ujung-ujungnya ya kadang-kadang mereka ikut paham secara garis besar isunya, tapi secara komprehensif saya rasa enggak gitu. Jadi garis besar mereka paham apa permasalahannya, isu yang berkembang apa, cuma secara komprehensif, maksudnya dasar ilmiahnya, dasar risetnya, kemudian by datanya nggak mungkin mereka hafal satu-satu gitu. Iya sih. Dan saya rasa pergerakan sebelumnya juga sama seperti itu. Nah, untuk lebih ke mahasiswa biar itu tuh bagaimana sih caranya Abang tuh merangkulnya? Merangkul mahasiswa itu. Merangkul mahasiswa dalam pergerakan maksudnya? Iya. Oke. Kalau merangkul mahasiswa dalam pergerakan, mahasiswa itu nggak perlu dirangkul. Mereka akan datang dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya. Bahwa terutama di FISIP ya, ini sesuatu yang menarik menurut saya, khususnya di FISIP.
ketika ada semacam apa ya, isu yang berkembang, kemudian kebijakan yang bisa dikatakan merugikan masyarakat, mereka dengan sendirinya akan nanti datang ke BEM, bang gimana ini kok BEM nggak ngerespon segala macam. Ya kita sampaikan bahwa kita sedang mengkaji, kita sedang mempertimbangkan tindakan apa yang akan kita ambil seperti itu. Kan abang kan sudah mengkaji, kan sudah mengambil tindakan. Nah, menurut pendapat abang sendiri nih, apakah BEM selama berjalannya ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu? Menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal apa nih? Tugasnya kayak seperti entah, kayak kan sekarang kan lagi isu-isunya itu kan minta keringan UKT kan. Oke. Itu gimana tuh? Oke. Atau ini kan permasalahan internal kampus, nah itu gimana sih? Kalau berbicara soal BEM sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, ini bukan hak saya untuk menilai, pertama itu. Yang kedua, bahwa baik atau tidaknya BEM itu justifikasi yang boleh dilakukan oleh mahasiswa FISIP. Itu. Jadi kalau bicara soal gini ya, kalau bicara soal UKT tadi disinggung sedikit, ya BEM tugasnya mengadvokasi. Memang kita memperjuangkan bahwa di FISIP atau di Untan ini masih ada mahasiswa yang dalam kondisi sekarang ini nggak mampu bayar UKT, dan itu ada. Kita punya datanya. Kita lakukan survei, baru kita lakukan komunikasi dengan pihak rektorat misalnya. Tentu cara-cara yang dilakukan beragam ya, mulai dari audiensi, kemudian juga aksi media, bahkan bisa saja nggak menutup kemungkinan ya, jika memang perlu untuk dilakukan, kita akan turunkan masa aksi gitu. Kalau bicara soal UKT, pertama saya ingatkan bahwa kita badan eksekutif mahasiswa ya, bukan badan UKT mahasiswa gitu. Jadi mengadvokasinya ya yang general dikit gitu, spesifik memang. Kalau UKT, ini kan momentum bayar UKT aja gitu. Iya sih. Oke, itu aja sih. Selaku ketua BEM nih, kan kita membahas nih pergerakan dan juga mahasiswa. Nah, secara pandangan pribadi abang tuh pergerakan tuh seperti apa? Selaku ketua BEM dan juga sebagai personal, saya memandang bahwa pergerakan hari ini semakin variatif dan semakin beragam begitu. Kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa pergerakan itu akan selalu ada, karena orang akan selalu mencari yang namanya keadilan, rasa keadilan, dan juga kebutuhan akan pemenuhan hak-haknya itu selalu ada. Nah, fungsi BEM ya saya rasa untuk memfasilitasi seperti yang saya sampaikan sejak awal. Nah, kalau bicara soal pergerakan, kalau secara pribadi saya menganggap bahwa ini merupakan cara terakhir ya, pergerakan misalnya cara terakhir, bahwa cara-cara yang sebelumnya, cara-cara seperti persuasif, komunikasi persuasif itu tidak mampu untuk melakukan perubahan, maka dilakukanlah pergerakan-pergerakan yang lebih ekstrim, misalnya ya paling terakhir ya pergerakan massa aksi. Sekarang juga pergerakan lebih variatif karena perkembangan teknologi. Yang jelas sebagai mahasiswa, sebagai BEM ya, wadah di kampus, kita harus objektif dalam hal pergerakan. Itu yang pertama. Kemudian juga ada di waktu-waktu tertentu kita nggak bisa melulu melakukan pergerakan yang polanya sama. Misal PPKM kemarin, beberapa kali saya melihat ada pergerakan massa aksi yang sebetulnya ini merupakan salah satu cara ya, tapi tidak langsung menyasar kepada inti permasalahan. Jadi kemarin itu sempat BEM FISIP Untan juga melakukan pergerakan lainnya, yaitu gerakan rakyat bantu rakyat dalam merespon kebijakan PPKM yang hari ini masih diperpanjang gitu. Jadi kita galang donasi, kemudian kita distribusikan dalam paket sembako. Itu juga udah termasuk pergerakan. Lebih jauh ya, pergerakan kita lihat kemarin contoh kayak BEM UI segala macam, bahwa hanya dengan satu postingan saat ini bisa bikin heboh satu negara gitu loh. Jadi memang kita hari ini hidup di zaman yang udah agak berbeda, dan kita harus memahami itu, dan itu harus kita jadikan acuan agar pergerakan mahasiswa itu tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Itu aja sih. Kan tadi kan abang bilang kan BEM ini kan kemarin kan sudah melakukan donasi kan buat yang terdampak PPKM. Oh, iya. Nah,
menurut pandangan abang nih, bagaimana sih respon masyarakat yang menerima bantuan sembako itu? Kalau dilihat kan, karena kan banyak nih yang PPKM, pasti yang terdampak ekonominya pasti menurun. Kalau menurut abang tuh gimana lah? Pertama saya sampaikan bahwa BEM Visip Untan distribusi sembako itu bukan itu poinnya. Poinnya adalah saya ingin mengajak organisasi-organisasi kemahasiswaan, kepemudaan untuk sama-sama turun langsung bahwa di sana ada permasalahan sosial ekonomi dari dampak suatu kebijakan. Dan kita harus menganggap itu merupakan masalah kita bersama yang harus kita bereskan bersama, harus kita selesaikan bersama. Itu poinnya, bukan BEM Visipnya distribusi sembako. Oke, kalau bicara soal respon masyarakat, tentu ya beragam dalam artian ada masyarakat yang memang langsung berterima kasih segala macam. Ada juga masyarakat yang nggak menerima secara langsung. Misal kita harus beli dagangan dia dulu karena memang itu prinsip mereka. Jadi kita nggak boleh langgar itu. Kita harus hormatin mereka karena memang memberi pun ada caranya gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kemarin tuh kita bukan memberi ya, tapi kita mendistribusikan itu. Nah, juga gerakan rakyat bantu rakyat selama PPKM di Kota Pontianak ini juga sebetulnya bentuk kritik kita, bentuk pergerakan lainnya, nyambil kata orang. Di satu sisi kita membantu masyarakat secara langsung, di satu sisi kita juga mengkritik pemerintah bahwasanya gerakan rakyat bantu rakyat ini nyindir gitu loh, bahwa negara ini melewatkan sesuatu untuk melakukan pemenuhan hak-hak masyarakatnya, hak rakyatnya gitu. Dalam membuat atau mendesain sebuah kebijakan ada yang terlewat gitu. Itu sih. Oke Bang, kita kan sudah membahas nih tentang pergerakan dan juga mahasiswa nih. Nah, di BEM kan pasti kan ada kementerian-kementeriannya tuh. Nah, proyeksi kedepannya dari kementerian tersebut tuh seperti apa sih? Oke, tadi kita udah selesai bahas pergerakan ya. Oke, jadi balik ke internal BEM. Sebelumnya BEM Visip Untan itu terdiri dari 7 kementerian. Nah, baru periode ini terdiri dari 8 kementerian ditambah itu karena memang hak prerogatif ketua dan wakil itu untuk membentuk kementerian-kementerian baru itu dibolehkan gitu. Dan kita pada penambahan untuk partisipasi angkatan yang paling muda, angkatan 2020 kita jadikan staf khusus angkatan muda BEM Visip Untan. Nah, 8 kementerian itu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial Masyarakat, kemudian Menteri Komunikasi dan Informasi, kemudian Menpora, Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga Menteri Luar Negeri untuk mengurus eksternal. Nah, jadi proyeksi ke depan kita sudah punya rancangan dan itu lumayan banyak. Sejak April dilantik, BEM Visip Untan itu kira-kira sudah merealisasikan hampir 30 program kerja. Dan itu baru 5 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus awal ya, baru. Sudah merealisasikan sekitar 30 program kerja. Dan saat ini pun ya ini program kerja sedang berjalan gitu kan. Nah, dan nanti harapannya dari podcast ini kita mampu mengisi kekosongan akademik misalnya. Bahwasanya kita nggak menutup mata ya, kita paham bahwa kuliah daring itu memang agak sedikit lebih kurang intens lah dibanding kuliah luring atau offline gitu. Nah, jadi harapannya dengan contoh ya program kerja ini nantinya berkelanjutan, kita bisa menyasar dosen-dosen sebagai narasumber, kita mampu mengisi kekosongan akademis itu. Nah, kemudian juga untuk kementerian lain, ini ada 8 kementerian ya. Tunggu aja lah gebrakan BEM ke depan. Nanti akan ada rilis website BEM Visip Untan juga. Nah, di situ kita masukkan rancangan program kerja kita masukkan segala macam apa yang menjadi student need dan student interest di Visip Untan. Itu. Baiklah teman-teman, itu saja untuk hari ini dari podcast perdana kita dari Ketua BEM Visip Untan. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah.